Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi mata kuliah metode penelitian dengan topik penelitian survei. Nah, mungkin survei itu bukan hal yang baru yang kalian dengar saat ini, tapi apa kalian tahu apakah survei itu? Survei itu merupakan salah satu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Nah, di sini menggunakan apa metodenya? Metodenya itu bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan content analysis, in-depth interview, observasi, wawancara terstruktur. Nah, di sini jika pertanyaannya tertutup, itu dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Tapi jika wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka, termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Kira-kira kapan survei digunakan? Di sini ada berbagai contoh kasus. Misalnya ketika kita hendak menjelaskan sifat alamiah komunikasi dan organisasi, hubungan konsumen terhadap penggunaan media, itu juga bisa melakukan survei. Bisa juga misalnya kita hendak melakukan generalisasi, misal kita ingin mengetahui kebiasaan masyarakat tempat tertentu, dicontohkan misalkan kebiasaan masyarakat Jogja ketika mengkonsumsi media. Atau kita hendak menggambarkan karakteristik kasus. Misalnya kita menggambarkan bagaimanakah tanggapan suatu kelompok masyarakat terhadap menggunakan media dan bagaimanakah tayangan televisi. Kalau dikaitkan dengan bidang kesehatan, untuk survei dapat kita tanyakan misalnya tentang kebiasaan sehat apa saja yang masyarakat ketahui atau tidak. Bisa juga ketika kita hendak melihat sebuah gejala atau penyebab sebuah fenomena. Misalnya kita hendak melihat bagaimanakah tren kelas menengah di Indonesia dalam menggunakan media atau yang lain-lainnya. Bisa juga kita ingin melihat hubungan antar variabel. Misalkan hubungan intensitas menonton TV dengan yang berbau kekerasan dengan tingkat agresivitas anak. Atau di sini kita bisa melihat dari menonton itu kan termasuk variabel bebas dan perilaku agresivitas yang kita ukur merupakan yang variabel terikat. Lantas bagaimanakah cara merancang penelitian dengan metode survei? Pertama, kita harus merumuskan research question alias pertanyaan penelitian yang tidak hanya menentukan metode, tetapi juga informasi atau data apa saja yang hendak kita cari. Misalnya contoh di sini, penelitian ini hendak melihat bagaimana kebiasaan mahasiswa di Jogja dalam menggunakan media. Nah, ini dilihat jenis informasinya apa, hiburan apa yang disukai, kapan sih waktu yang paling sering mereka gunakan untuk mengakses media. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu harapannya kita dapat menggali informasi sebanyak mungkin. Nah, ketika melakukan survei, kita juga perlu merumuskan suatu hipotesis. Namun, ini untuk hipotesis tidak selalu ada ketika melakukan survei. Penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis, tetapi penelitian-penelitian yang berusaha mencari hubungan harus mencari suatu hipotesis. Hipotesis itu dirumuskan dari suatu rangka teoretik. Misalnya, contohnya ini, semakin sering seorang anak menonton tayangan kekerasan, maka anak semakin mempunyai perilaku agresif. Nah, pernyataan ini itu didapatkan bukan secara langsung, tetapi kita harus banyak membaca literatur atau hasil penelitian yang sudah ada. Hipotesis tidak harus selalu dapat dibuktikan. Karena apa? Dalam penelitian survei ini kita menghadapi suatu populasi yang bisa berubah-ubah. Jadi perubahan masyarakat atau setting barangkali telah terjadi sehingga suatu hipotesis yang dirumuskan dari suatu angka teoretik itu tidak dapat dibuktikan atau diverifikasi. Karena tergantung dari masyarakatnya atau tempat kita untuk mengambil data tersebut. Nah, kali ini kita belajar untuk mendesain survei. Nah, pertama, tahapan apa saja yang kita lakukan ketika kita mendesain suatu penelitian survei? Tahap ke-1, kita harus mengidentifikasi tujuan survei dan metode wawancara yang akan kita gunakan.
Kemudian tentukan alokasi waktu atau budget kalau kita wawancara ya. Yang ketiga, menentukan fokus survei dan informasi yang ingin didapatkan dari survei. Yang keempat, menentukan populasi dan angka sampel. Yang kelima, menentukan jumlah sampel dan teknik penarikan sampel yang dipakai. Yang keenam, ini kita membuat instrumen survei dengan bantuan yang lain bisa. Ini contohnya misalnya kita bikin kuesioner. Buat kuesioner saat ini mudah ya, banyak sekali form-form dari platform internet itu yang bisa kita manfaatkan. Yang ketujuh, kita adalah pretest instrumen survei. Kemudian yang kedelapan, kita seleksi wawancaranya. Kemudian ke-9 wawancara lapangan, barulah yang ke-10 kita masukkan datanya, kita coding datanya. Yang 11 adalah analisis data dan penulisan laporan survei. Nah, desain survei itu ada bermacam-macam. Ada survei sekali waktu, cross-sectional survey. Ada juga survei rentang waktu, yang itulah survei. Yang rentang waktu ini ada 3 lagi, berjudul 3, yaitu survei tracking, di mana itu populasinya sama tapi sampel berbeda. Jadi misalkan kita mengambil survei di satu desa, misalkan pada minggu ini yang kita survei adalah warga RT 1, minggu depan RT 2. Jadi populasinya sama, tapi sampel berbeda. Berarti orang yang kita kasih kuesioner berbeda. Ada juga survei panel, populasinya sama, sampelnya pun juga sama. Survei cohort itu populasi sama, subpopulasinya sama, tapi sampelnya berbeda. Survei cross-sectional adalah survei yang dirancang untuk sekali waktu. Survei ini digunakan untuk memotret pendapat atau perilaku masyarakat pada suatu periode waktu tertentu. Nah, misalnya kita ingin mengetahui apa sih, misalnya kemarin habis ada pertandingan badminton. Kira-kira gimana pendapatmu tentang permainan pasangan ganda campuran yang kemarin masuk semifinal? Nah, itu kan hanya pendapat sewaktu aja. Kemudian survei tren adalah salah satu jenis survei rangkai waktu atau longitudinal. Survei ini dirancang untuk melihat tren perubahan pendapat atau perilaku. Di sini populasi dan desain survei mengenai kuesioner dan penaikan sampel sama, tetapi respondennya berbeda karena kita ingin melihat keseluruhan di sini. Ada survei panel, adalah survei yang melibatkan panel responden. Jadi dari berbagai populasi itu kita ambil perwakilannya, panelnya. Survei dilakukan secara periodik dari waktu ke waktu, dan responden yang diwawancarai orangnya sama. Contoh sederhana misalnya gini, misalnya saya ingin meneliti dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang vaksin COVID-19. Nah, ini kan saya nggak mungkin mewawancarai semua masyarakat di suatu desa. Nah, di sini saya mengambil panel atau perwakilan responden. Bisa saja saya wawancara kepala pemuka agama di sana, atau kita wawancara ketua RT, atau kita wawancara perwakilan kepala dusun. Nah, nanti saya wawancaranya itu wawancara itu dengan orang yang sama, tetapi orang yang saya wawancara ini harus mewakili dari populasi. Peneliti memilih terlebih dahulu responden panel. Nah, mereka inilah diwawancara terus menerus. Misalnya satu waktu ini saya tanya ke Pak RT-nya, Pak RT, gimana ini yang survei COVID ini? Oh, masih belum data. Minggu depan kita tentang COVID. Saya wawancara tentang vaksin COVID gitu terus. Karena ingin mengetahui upgrade berita dari panel responden. Berikutnya ada survei cohort, yaitu jenis lain survei rangkai waktu longitudinal. Dalam survei ini yang adalah subpopulasi. Subpopulasi adalah nilai yang akan dilihat tren perubahan pendapat atau perilakunya. Nah, bagaimanakah mendesain sampling? Jadi pertama, kita harus menentukan populasi dan kerangka sampel kita. Tentukan populasi kita siapa, sasarannya siapa, kerangka sampel baru sampel. Contoh, populasi. Populasi itu misalkan saya ingin mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang vaksin COVID-19 di desa X gitu ya.
Populasi sasarannya, saya mengambil contoh dari kelompok masyarakat kaum ibu-ibu di sini. Nah, angka sampelnya di sini saya memilih ibu-ibu dengan usia rentang berapa. Misalkan dari ibu-ibu yang memasuki usia 22 hingga 50. Baru di situ saya menentukan sampelnya, kira-kira siapakah yang akan saya berikan kuesioner. Populasi, semua anggota objek yang hendak kita ketahui pendapatnya. Nah, saya ini ingin tahu semua tentang di desa X gitu kan. Populasi sangat ditentukan oleh tujuan-tujuan survei. Populasi tidak identik dengan penduduk atau warga. Tergantung kita tujuan surveinya apa. Populasi sasaran, populasi yang telah didefinisikan. Misalnya, penduduk kota Yogyakarta yang menonton televisi. Misalkan gini, tentang vaksin COVID-19. Jadi saya mewawancara kaum ibu yang memiliki kartu vaksin. Jadi bisa itu ya. Jadi ada yang sudah vaksin. Populasi sasaran ini akan menentukan anggota populasi mana yang diikut sertakan dan mana yang dikeluarkan. Tidak dihitung sebagai populasi. Kemudian sampel, kerangka sampel, daftar nama-nama dari semua anggota populasi sasaran. Kemudian kerangka sampel ini merupakan basis peneliti untuk menarik sampel terutama jika menggunakan prinsip probabilitas. Ada dua syarat menentukan angka sampel, komprehensif, memasukkan semua anggota populasi sasaran, memastikan bahwa semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Satu nama tidak boleh tertulis lebih dari satu kali. Kemudian bagaimanakah metode penaikan sampel? Di sini ada penaikan sampel, ini penaikan sampel yang secara acak. Jadi bisa acak sederhana, acak sistematis, acak stratifikasi, tergantung stratanya, ada acak klaster, ada acak wilayah. Ada juga penaikan sampel tidak acak. Jadi sampelnya sembarang kali di sini ya. Kemudian sampel kuota dan sampel purposive. Jadi sampel yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian kita. Pertama saya pasangkan sampel acak. Jadi sampel acak itu ada berbagai macam cara acaknya. Ada acak satu tahap dan acak dua tahap atau lebih. Untuk acak satu tahap ini ada sampel acak sederhana, sampel acak sistematis, dan sampel acak stratifikasi. Untuk sampel acak dua tahap ada sampel acak klaster dan acak wilayah. Pertama, mengenai sampel acak sederhana. Jadi sampel secara acak sederhana syaratnya jumlah populasinya relatif kecil, kemudian populasi relatif homogen. Misalkan di sini saya ingin mensurvei mahasiswa laki-laki di 3 itu kan sedikit populasinya, jadi mudah menggunakan sampel acak sederhana. Kemudian sampel acak sistematis, teknik penaikan sampel yang dilakukan secara sistematis dihitung berdasarkan kelipatan tertentu. Ada juga sampel acak stratifikasi, peneliti membagi populasi ke dalam strata penting. Selanjutnya baru ditata sampelnya. Bisa dibuat dua, yakni proporsional dan tidak proporsional. Kemudian teknik penaikan sampel acak klaster, yaitu penaikan sampel didasarkan pada gugus, asumsinya individu anggota dari gugus tertentu. Sampel acak wilayah merupakan bagian acak klaster, tetapi basisnya wilayah. Misalkan di sini penelitian survei yang ditujukan untuk melihat kebiasaan bermedia masyarakat Jogja, biasanya menggunakan jenis sampel acak wilayah, entah itu perwakilan kecamatan atau perwakilan dari desa. Nah, bagaimanakah menentukan ukuran sampel? Tentunya kita harus memperhatikan apakah jumlah populasi kita. Dan ini menggunakan rumus tertentu dan menggunakan pedoman yang sudah. Nah, pertanyaan ini yang paling penting dalam survei, yaitu merumuskan pertanyaan penelitian survei. Nah, saat membuat pertanyaan yang bagus, satu, pertanyaan survei yang bagus adalah langsung to the point dan dinyatakan secara jelas. Pertanyaan survei yang bagus seharusnya menanyakan satu dan hanya satu isu tunggal. Jadi satu pertanyaan itu jangan sampai menimbulkan pemahaman ganda. Pertanyaan survei yang bagus tidak akan mengarahkan responden untuk menjawab pertanyaan yang
dengan cara spesifik misalnya, tidakkah Anda pikir bahwa stasiun TV sekarang banyak bohongnya? Nah, itu kan tidak boleh kan kita kayak menggiring suatu opini. Yang keempat, pertanyaan survei hendaknya tidak mengandung kata-kata emosional sehingga dapat mendorong munculnya bias responden. Misalnya, pertanyaan untuk menjawab pendapat masyarakat tentang aborsi. Maka pertanyaan tidak dapat tuliskan sebagai berikut, bukankah janin harusnya tidak dibunuh? Nah, itu kan kita ada pertanyaan emosional di sana. Yang kelima, kadangkala menjadi relevan dan penting untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan tidak langsung, khususnya ketika responden mungkin takut merespon pertanyaan karena respon mereka barangkali nampak tidak diharapkan oleh pewawancara. Nah, berikut contoh pertanyaan, kapan biasanya Anda membaca koran? Nah, jawaban seperti ini boleh diberi salah satu contoh seperti ini ya. Tugas untuk kalian, 1, buatlah kelompok. 1 kelompok 2 orang, buatlah survei mini survei tentang pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau isu kesehatan lainnya di lingkungan rumah saudara. Kemudian buat kuesionernya dan buat laporan hasil survei tersebut. Sekian penjelasan tentang penelitian survei. Selamat belajar. Terima kasih.